Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Bagaimana keadaan kalian? Sehat ya? Pertemuan kedua, karena ini masih kondisi PPKM, jadi mengharuskan kita pembelajaran daring. Tetapi tidak apa-apa, tetap semangat. Marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan bab 1 terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang akan kita bahas dulu yaitu tentang macam-macam kekuasaan negara. Sebelum menginjak ke materi, silahkan diamati dulu gambar yang ada di sini. Itu ada gambar siapa? Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3, sudah diamati. Kira-kira siapa yang ada di gambar tersebut? Di situ ada Pak Jokowi, ada Pak Yusuf Kalla, kemudian ada pejabat-pejabat negara. Nah, dari beberapa gambar tersebut, mereka semua itu dinamakan pejabat negara atau sering kita sebut sebagai pemerintah. Nah, pemerintah ini merupakan salah satu unsur konstitutif atau unsur mutlak berdirinya sebuah negara selain daripada rakyat dan wilayah. Salah satu unsur berdirinya negara yaitu pemerintah. Pemerintah mempunyai tugas, yaitu apa? Menyelenggarakan pemerintah negara atau bisa disebut dengan mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Cita-cita negara tersendiri itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang berbunyi yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan dari negara, tujuan nasional negara, itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ini sudah kalian ketahui harusnya dulu ketika SMP MTS. Bunyi apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Nah, kemudian pemerintah juga mempunyai kewenangan yaitu apa? Mengatur rakyat Indonesia, menjaga keutuhan dan persatuan negara Indonesia. Demi apa? Mencapai kesejahteraan bersama. Jadi, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, kita sebagai rakyat ya harus mematuhi. Contohnya ketika musim pandemi, wajib memakai masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer, itu juga harus kita patuhi karena kita rakyat harus mematuhi aturan pemerintah. Ketika rakyat tidak mematuhi anjuran yang telah direncanakan oleh pemerintah, maka yang terjadi apa? Nanti akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu berupa sanksi ringan, sanksi sedang, ataupun sanksi berat. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu harus mematuhi apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kemudian pemerintah NKRI sebagai pemegang kekuasaan terdiri atas 2 tingkatan. Yang pertama ada pemerintah pusat atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif dan pemerintah daerah. Di situ pemerintah pusat terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi ini berkaitan dengan pusatnya yaitu lembaga eksekutif. Sedangkan pemerintah daerah ini provinsi dan kabupaten meliputi kepala daerah dan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Jadi pemerintah NKRI itu terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat berkaitan dengan lembaga eksekutif, sedangkan pemerintah daerah yaitu berkaitan dengan provinsi dan kota. Lanjut, yaitu macam-macam kekuasaan negara. Sebelum kalian tahu macam-macamnya, maka harus tahu dulu pengertian dari kekuasaan itu apa. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya menindaklanjuti atau melakukan apa yang diperintah atau apa yang diinginkan atau apa yang dikehendaki. Baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Di lingkungan tersebut pasti ada yang berkuasa. Contoh, di lingkungan keluarga, ketika menjelang maghrib, ibu kamu menyuruh mematikan TV, kemudian sholat berjamaah dan mengaji. Yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam rumah tangga itu siapa? Yaitu seorang ayah. Punya kekuasaan tertinggi mendidik anak-anaknya. Nah, didikan tersebut itu berarti pengertian dari kekuasaan. Si ayah ataupun si ibu bisa mempengaruhi anaknya untuk melakukan apa yang diinginkan. Begitu pula ketika di lingkungan sekolah, berangkat tidak boleh lebih dari pukul 7. Istilahnya sebelum pukul 7 harus sudah sampai di madrasah. Ketika di kelas mendengarkan, memperhatikan Bapak Ibu guru mengajar. Itu aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Yang punya kekuasaan tertinggi di madrasah itu siapa? Kalau di Mas Roden yang punya kekuasaan tertinggi Pak Ali, karena Pak Ali selaku kepala madrasah. Kemudian di lingkungan masyarakat, ketika anak laki-laki main ke rumah anak perempuan melebihi jam 9 malam. Nah, itu etikanya sebelum jam 9 harus pulang. Tetapi kalau mau menginap dulu, maka harus izin kepada ketua RT. Mengapa demikian? Karena di lingkungan masyarakat pun ada aturan yang harus kita jalankan. Nah, itu. Lantas, negara mempunyai kekuasaan tidak? Yang notabene di lingkungan keluarga ada, sekolah ada, masyarakat ada aturan, ada kekuasaan. Pasti di negara mempunyai kekuasaan. Nah, kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur dan menata seluruh rakyat supaya mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Aturan-aturan yang dibuat negara tujuannya untuk rakyat, untuk keadilan rakyat, kesejahteraan rakyat. Kemudian kekuasaan terbagi menjadi 3. Ada beberapa ahli. Yang pertama menurut John Locke dan yang kedua menurut Montesquieu. Menurut John Locke, kekuasaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu membuat undang-undang. Ingat, legislatif membuat undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif yaitu menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif, hubungan luar negeri. Nah, contoh dari hubungan luar negeri berarti apa? Kerjasama antara Indonesia dengan luar negeri. Contohnya pertukaran pelajar Indonesia dengan Malaysia. Ataupun yang di televisi itu ada namanya Dangdut Akademi Asia. Nah, itu kan negara Indonesia bekerja sama dengan negara-negara Asia, baik itu Malaysia, Singapura, ataupun yang lain. Selanjutnya, menurut Montesquieu, beliau mengatakan bahwa
kekuasaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Nah, ini yang ketiga berbeda. Tadi menurut John Locke adalah federatif, sedangkan menurut Montesquieu adalah yudikatif, yaitu apa? Mempertahankan undang-undang ataupun mengadili. Contoh dari kekuasaan yudikatif itu MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Nah, Montesquieu ini sering disebut dengan trias politika. Yang berbeda dengan John Locke, berarti tadi John Locke apa? Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan Montesquieu yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Baik, itu dulu penjelasan dari saya. Tugas dari kalian yaitu membuat peta konsep apa yang sudah saya jelaskan, ditulis di buku tulis. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA ataupun komentar di YouTube. Itu ya, cukup dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.